Oke teman-teman, kembali lagi bareng gue ya. Seperti biasa, gue mau sharing seputar Jepang dan kerjaan di Jepang, oke? Sini gue mau sharing perihal job kerja di Jepang. Ini masalah job itu benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jangan asal berangkat, yang penting kerja aja. Cepet berangkat ke Jepang, jangan ya teman-teman. Soalnya banyak kasus di sini yang ujung-ujungnya malah nggak betah ya, nggak betah dan ujung-ujungnya ya kabur, ada yang minta pulang ya. Itu harus benar-benar diperhatikan job sebelum berangkat. Milih job itu penting teman-teman ya, sharing job. Dan sebelum masuk LPK apa aja yang harus dipersiapin, apa aja yang harus dilakuin gitu ya, gue mau sharing di sini, oke? Jadi job di Jepang itu banyak ya teman-teman. Salah satunya ada Kaigo, ada Kojo, ada ya peternakan, segala pertanian ya, banyak ya teman-teman. Sini gue mau jelasin satu persatu dan kelebihan sama kekurangannya ya. Soalnya banyak teman-teman gue juga yang kerja di beda job ya, beda-beda job sama gue ya. Kalau gue sendiri kan di Kojo ya, di pabrik. Oke, sini gue mau jelasin. Yang pertama itu ada job di Genba. Nah ini ya teman-teman, banyak orang yang milih job di Genba juga banyak ya. Apa sih kelebihannya di job Genba? Yang pertama gaji ya oke lah. Gaji nggak usah diraguin ya. Job Genba itu ya lemburan, oke? Lemburan udah pasti Genba. Cuma mereka itu ya kerjanya di luar ruangan ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu seperti konstruksi, oke? Genba itu konstruksi teman-teman, kerjanya di luar ruangan ya. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan, musim dingin ya kedinginan, oke? Itu yang harus kalian perhatikan. Dan Genba itu semua kotobannya itu kasar ya teman-teman. Dan nggak ada yang namanya mental health di job Genba itu, nggak ada ya teman-teman. Makanya di sini gue mau sharing ya. Makanya penting buat kalian milih job sebelum pengen kerja di Jepang. Itu job Genba ya. Gaji ya mantap, oke lah. Kalau gaji ya. Cuma yang penting fisik, mental kalian siap, harus siap di Genba, oke? Dan kedua ada di pabrik Kojo. Di Kojo itu pabrik ya teman-teman. Ya seperti ini kayak gua kan di pabrik ya. Kalau pabrik ya normal ya teman-teman ya, sama kayak di Indonesia. Cuma yang ngebedain ya kita kerja sama orang Jepangnya langsung ya. Di sini kerja sama orang Jepangnya langsung ya. Beda budaya, beda bahasa, udah pasti beda. Kebiasaan sudah pasti beda ya. Cara pikir mereka juga ya, mungkin itu yang harus kalian benar-benar perhatikan ya. Ya cuma emang kalau di Kojo itu di pabrik normal teman-teman, sama kayak di Indonesia. Yang membedain orang-orangnya, oke? Ya emang kalau cerita soal orang ya mungkin beda-beda ya. Ada yang baik, ada juga yang toksik ya, kayak gitulah. Yang paling penting mental, balik lagi ke mental ya teman-teman. Sama bahasa, oke? Ya pabrik normal lah ya. Pabrik kalau bicara soal job pabrik normal ya. Gaji juga ya tergantung ada lemburan atau enggaknya juga. Itu pinter-pinter kalian milih job, milih pabriknya. Pinter-pinter kalian milih pabriknya yang banyak lemburannya atau enggaknya. Dan yang ketiga itu Kaigo teman-teman, perawat lansia. Kalau Kaigo itu perawat lansia ya teman-teman. Nah banyak orang yang milih perawat lansia ya teman-teman. Di sini banyak orang yang milih job itu. Ya gaji sudah pasti gede kalau job lansia juga ya. Nah tapi Nihongonya harus bagus ya teman-teman. Soalnya sering berinteraksi sama orang Jepangnya langsung. Itu selama kerja itu pasti
selalu interaksi sama orang Jepang ya, karena merawat lansia, apalagi yang namanya lansia ya, nggak di Jepang nggak di Indonesia ya, orang tua ya gimana sikapnya ya, mungkin ada yang kekanak-kanakan juga ya, itu kalian harus siap ya teman-teman. Cuma kelebihannya itu gaji, jenjang karir ya juga oke kalau Kaigo ya, soalnya Nihongonya bener-bener diperhatikan. Kalau Kaigo bahasa Jepangnya harus bener-bener diperhatikan ya. Terus ada, kalau kalian mau yang paling gacor apa ya job di Jepang ya, nah ini teman-teman, peternakan, kalau enggak pertanian. Nah itu lemburannya teman-teman saya yang di job itu semuanya mantap-mantap ya teman-teman. Kalau kalian ngejarnya lemburan, itu udah pasti di situ peternakan, kalau enggak pertanian ya teman-teman. Sebenarnya semuanya kalau bicara gaji rata ya, masing-masing prefektur ada UMR-nya. Kalau saya sendiri di Aichi Ken itu 1077 per jamnya, 1077 yen per jamnya. Kalau di rupiahin sekitar 120 ribuan per jam. Yang ngebedain itu lemburan ya teman-teman. Di Jepang itu yang ngebedain lemburan. Nah itu yang paling gacor itu peternakan sama ini pertanian teman-teman. Itu teman-teman saya gacor. Kalau masalah lemburan di situ banyak lemburannya ya teman-teman. Nah, kelebihan sama kekurangannya pertanian atau peternakan ya udah pasti ya. Ya namanya peternakan ya bau, kekurangannya ya kalian harus bener-bener rajin-rajin bersih-bersih kayak gitu kan. Kalau peternakan ya sama aja kayak di Indonesia, cuma bedanya di sini sudah banyak teknologinya ya. Di Jepang itu yang paling terkenal kan teknologi ya. Kalau pertaniannya ya sama juga, cuma kan kotor-kotoran ya. Kelebihannya itu lemburan sama gajinya paling oke. Kalau job ya, kalau kita ngomongin job. Nah terus lanjut ke persiapan sebelum masuk LPK apa aja bang. Gini ya teman-teman, dulu gua sebelum masuk LPK yang gua persiapin itu Nihongo teman-teman. Sama kalian pilih LPK yang bener-bener SO, jangan asal pilih LPK ya, karena sudah banyak kasus ya LPK, ada oknum LPK yang nakal ya teman-teman. Kalian harus benar-benar dipilih ya LPK-nya. Nah itu sebelum masuk LPK itu kalian harus pilih LPK yang benar-benar mantep dan nggak ragu ya teman-teman, nggak diragukan lagi. Dan Nihongo harus dipersiapin teman-teman sebelum masuk LPK. Ya seenggaknya kalian udah ada gambaran lah ya, sama bahasa Jepang itu kalian udah nggak ada gambaran, biar setelah masuk LPK itu nggak nggak gugup banget ya. Ya yang harus dipersiapin Nihongonya mulai dari dasar ya teman-teman. Kalian harus ya seenggaknya belajar katakana sama hiragana teman-teman. Banyak di Google, kalian tinggal cari hiragana sama katakana, oke? Nah itu yang kalian harus persiapin ya sebelum masuk LPK. Mungkin segitu aja ya teman-teman video kali ini. Nanti selanjutnya gue bakal sharing-sharing lagi. Ya kalian kalau misal ada yang kalian pengen tahu gitu dan kurang jelas, silahkan isi kolom komentarnya ya teman-teman. Nanti gue jawab pakai video lagi selanjutnya, oke? Mungkin segini aja video kali ini. Mohon supportnya, jangan lupa di subscribe sama di like dan bagikan ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Oke, Otsukare sama deshita.